Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi mengenai makanan bergizi pada sore hari ini. Nah, tidak usah berlama-lama ya Pak Bu, ini soalnya sudah mulai sore. Ini nanti sekitar mungkin tidak usah lama-lama juga, karena kalau semisal nirengke kula ngumpul ngomong terus kan membosankan. Nah, terus niki langsung mawon hari ini niku bahasnya tentang makanan bergizi. Nah, selama ini kita ngetos kan makanan bergizi itu identik dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi 4 sehat 5 sempurna niki kan dicetuskan kalih Bapak Gizi Indonesia bernama Profesor Purwo Sudarmo pada tahun 1955. Nah, 4 sehat 5 sempurna niki mengacu pada prinsip Basic for Amerika Serikat pada era 1940-an. Nah, biasanya niku nek mireng keting sekolahan TK napa-napa ngoten niku ya nasi, lauk, pauk, sayuran, buah dan susu. Ngoten niku kan anune lagune nika. Nah, di dalam nasi, lauk, sayur, buah dan susu sebagai penyempurna niku di dalamnya niku mengandung kalori, protein, vitamin, mineral dan susu niku sebagai pelengkapnya. Makanya niku disebut sebagai 4 sehat 5 sempurna. Namun prinsip niku sampun boten digunakan lagi karena 4 sehat 5 sempurna niku dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan permasalahan gizi pada saat ini. Dan kemudian pemerintah mengganti 4 sehat 5 sempurna niki menjadi PGS, yaitu Pedoman Gizi Seimbang, di mana PGS niki dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014. Nah, di mana PGS niki menganut 4 prinsip. Yang pertama, nah niki mengonsumsi beragam makanan. Nah, makanan yang dikonsumsi ini masih sama seperti yang dianut pada 4 sehat 5 sempurna, di mana di dalam mengonsumsi beragam makanan ini masih menggunakan nasi, sayur, buah, dan berbagai jenis protein. Sebagai contoh, kita mengonsumsi nasi. Nah, nasi itu mencukupi kebutuhan tubuh kita untuk kalorinya. Namun, nasi ini miskin akan vitamin dan mineral. Maka dari itu, untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya itu, kita mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, selain mengandung vitamin dan mineral di dalam sayur dan buah itu juga mengandung akan serat. Namun sekali lagi, sayur dan buah ini meskipun kaya akan vitamin, mineral dan serat, namun sayur dan buah ini miskin akan kalori dan protein. Nah, untuk itu, untuk melengkapi kecukupan protein di dalam tubuh kita, maka kita dapat mengonsumsi ikan atau berbagai jenis makanan yang ada di sekeliling kita yang dapat kita temukan. Sebagai contoh, untuk yang mengandung protein mungkin bisa tempe, tahu, atau apapun yang bisa lebih, mungkin harganya lebih terjangkau dan bisa lebih untuk kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu ini, membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, ini berkaitan dengan era new normal yang sudah yang harus mau tidak mau harus kita jalani sekarang ini. Jadi mungkin ya kalau di era new normal sekarang ini dengan kita memakai masker seperti ini ketika kita beraktivitas di luar rumah, kemudian selain itu juga mungkin kalau cuci tangan itu saya kira ketika tanpa adanya pandemi seperti ini juga sudah dibiasakan oleh kita semua gitu. Nah, selain itu juga membiasakan perilaku hidup bersih ini mungkin bisa dilakukan sebelum pandemi ini datang. Jadi sebelum adanya pandemi ini kita sudah membiasakan hidup bersih, dan di dalam PGS ini juga sangat menjunjung tinggi prinsip membiasakan perilaku hidup bersih ini. Nah, karena kita di era new normal, maka kita bisa menyesuaikan dengan kiat-kiat yang harus kita lakukan di era new normal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang dimaksud di sini adalah salah satunya dengan berolahraga, karena ketika kita berolahraga di dalamnya, ketika kita melakukan olahraga, maka di dalam tubuh kita ini bisa untuk memperlancar sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh. Dan prinsip yang terakhir yaitu mempertahankan dan
memantau berat badan. Nah, di dalam PGS ini bisa dibilang bahwa mungkin kalau di sisa ini mungkin kayak takut gemuk atau pengen diet atau apa itu. Jadi salah satu untuk kita bisa diet atau tidak gemuk itu salah satunya adalah bukan dengan mengurangi konsumsi makan. Misal tadinya sehari makan 3 kali malah menjadi sekali tok, atau mungkin bahkan tidak makan, itu malah justru malah merusak diri kita, apa ya istilahnya itu kayak membuat tubuh kita menjadi sakit. Tapi diet yang benar itu adalah dengan mempertahankan dan memantau berat badan kita selalu. Jadi kalau semisal mungkin Bapak Ibu bisa, kalau lebih mudahnya itu bisa kalau di HP bisa dicek menggunakan aplikasi yang bisa digunakan untuk mengatur indeks massa tubuh kita. Di dalamnya itu biasanya nanti kita disuruh untuk memasukkan berat badan kita sekarang, dan di situ nanti bisa dihitung bagaimana berat badan kita itu mengandung berapa kalori, terus makanan kita yang sudah kita konsumsi itu akan berpengaruh bagaimana terhadap tubuh kita, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui 4 prinsip tersebut, pasti akan muncul terus apa sih Mbak Dias bedanya perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang ini. Nah, kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016, yaitu Direktur Gizi Masyarakat Insinyur Dodi Iswardi MA itu mengungkapkan bahwa perbedaan dari 4 sehat 5 sempurna dan PGS ini adalah, yang pertama adalah penekanan dari pesan. Kalau di 4 sehat 5 sempurna itu kan selalu nasi, lauk, sayur, buah, dan sebagai pelengkap, penyempurnanya adalah susu. Nah, kemudian kalau di PGS ini hanya susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tidak melulu harus nasi, lauk, sayur, buah, dan harus ada susu, itu tidak. Yang penting kebutuhan yang ada, yang perlu kita yang selalu ada di konsumsi di dalam tubuh kita ini harus terpenuhi semua. Berarti misal sebagai contoh, sayurnya harus ada, buahnya harus ada, terus yang pasti makanan pokok karbohidratnya harus ada, dan semuanya itu harus seimbang, seperti itu. Nah, selain itu PGS itu juga menggunakan prinsip yang 4 tadi. Yang pertama tadi adalah mengonsumsi makanan yang seimbang, kemudian menerapkan pola hidup bersih, yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir adalah memantau berat badan kita. Kemudian perbedaan yang kedua antara 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang ini adalah susu bukan penyempurna. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau di 4 sehat 5 sempurna selalu 4 itu nasi, lauk, sayur, buah, dan kemudian harus ada susu. Nah, di dalam PGS ini susu itu termasuk ke dalam lauk pauk, karena di dalam susu itu kan mengandung protein dan mineral, sehingga di dalam PGS ini susu itu bisa diganti dengan makanan lain yang mengandung protein dan mineral yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi kita tidak mengonsumsi itu tidak apa-apa, yang penting tidak mengonsumsi susu itu tidak apa-apa, yang penting kebutuhan protein dan mineral yang ada di dalam susu itu bisa terpenuhi di dalam. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan mengenai porsi. Nah, menurut penjelasan dari Kemenkes RI pada tahun 2016 tersebut, protein nabati yang harus ada di dalam tubuh kita itu perharinya 2-3 porsi. Kemudian untuk protein hewaninya itu 2-3 porsi juga. Kemudian makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah 3-5 porsi, dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, yaitu minum air mineral minimal 1 hari, itu adalah 8 gelas. Nah, dan yang terakhir perbedaannya adalah ini, pentingnya minum air mineral. Kalau di 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak menggambarkan pentingnya air mineral bagi tubuh kita, hanya sekali lagi cuma bilang nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Sedangkan di situ tidak menyebutkan pentingnya air mineral pada tubuh kita. Sedangkan kalau di dalam PGS ini mereka pemerintah menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi air minum minimal 1 hari itu 2 liter atau setara dengan 8 gelas, seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas penjelasan saya mengenai, jadi intinya istilah 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah diganti menjadi pedoman gizi seimbang, di mana
yang perlu digarisbawahi, susu bukan penyempurna itu tadi. Nah, yang kedua yaitu makanan yang sehat itu perlu, namun aktivitas fisik kita dalam kehidupan sehari-hari itu juga sangat diperlukan untuk menjaga tubuh kita ini agar tetap sehat dan selalu dalam kondisi yang fit seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya Bu, Pak? Sudah. Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Terima kasih waktunya pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan, pasti banyak kesalahan dari saya karena saya sendiri juga bukan ahlinya dalam bidang ini. Saya mencoba mencari dari sumber-sumber yang terpercaya untuk dibagikan kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.